Shalom sahabat Sabas yang Tuhan berkati. Jumpa kembali dalam renungan Sabda Bapa Surgawi. Renungan firman Tuhan pagi hari ini buat saudara dan saya yang terambil dari Mazmur 66 ayat 1 sampai ayat 6. Saya bacakan dua ayat mewakili renungan pada pagi hari ini. Ayat 5 berkata, "Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersukacita karena Dia." Saudara yang saya kasihi, dari ayat ini, khususnya ayat 5, saya ambil tema "Pergilah dan lihatlah pekerjaan Allah, ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia." Yaitu Allah dahsyat dalam perbuatannya. Saya ulangi, tema pada pagi hari ini adalah Allah dahsyat dalam perbuatannya. Sesungguhnya kalimat ini bisa juga kita ungkapkan kepada Tuhan, kita ungkapkan terus-menerus kalau benar-benar Allah yang kita sembah adalah Allah yang disembah oleh pemazmur atau Daud. Itu seakan-akan bisa kita berkata Allahku dahsyat dalam perbuatannya. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau namanya perbuatan berarti bisa dilihat, dirasakan, bisa dibuktikan juga. Pertanyaan adalah perbuatan apa yang sudah Tuhan buat sehingga pemazmur menyatakan bahwa Allah itu dahsyat dalam perbuatannya. Saudaraku, kalau kita lihat di dalam ayat 6, ini perbuatan diangkat pemazmur sebagai bukti bahwa Allah pernah berbuat, mempraktekkan kedahsyatannya dan juga mendemonstrasikan kuasanya di dalam ayat 6. Dia berkata begini, "Ia mengubah laut menjadi tanah kering." Saya yakin saudara tahu ketika di mana Allah pernah di dalam sejarah, khususnya di dalam sejarah bangsa Israel, bahwa Allah pernah membelah laut sehingga bangsa Israel ketika keluar dari Mesir lalu mau menuju tanah Kanaan, ada laut Teberau. Mereka mengalami kebuntuan. Tidak ada jalan keluar kecuali melewati laut itu. Akhirnya kedahsyatan Allah terjadi, mengubah atau membelah laut itu, dan itu dalam sejarah, dan itu benar-benar bisa dilihat, dirasakan, dan bangsa Israel sebagai saksi pada saat itu. Yang kedua, kedahsyatan Allah yang kedua, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai Yordan. Tentu kita tahu ketika bangsa Israel sudah keluar dari Mesir, menyeberangi laut Teberau, ketika Allah membelah laut itu, lalu mereka berjalan terus sampai menuju tanah Kanaan. Sebelum mereka sampai ke sana, mereka juga harus menghadapi namanya sungai Yordan. Dan ini kedahsyatan Allah yang kedua, di mana memutus aliran sungai di sungai Yordan itu sehingga bangsa Israel bisa menyeberangi. Ini kedahsyatan Allah yang diungkapkan oleh pemazmur. Akhirnya dia berkata di situ bahwa oleh sebab itu kita bersukacita karena Dia. Jadi di sini kata bersukacita karena Dia, di mana pemazmur berkata bukan hanya bangsa Israel saat itu bersukacita ketika terjadi kedahsyatan itu, kita pun orang-orang percaya semakin meneguhkan keyakinan kita membaca fakta sejarah itu bahwa Allah pernah melakukan kedahsyatan itu, sehingga saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan bisa menguatkan iman saudara dan saya. Untuk itu, kalau Allah saudara, kalau Allah yang saya sembah, kalau Allah yang disembah oleh pemazmur, yang disembah oleh Israel, yang disembah oleh Daud adalah Allah yang sama, yang dahsyat
melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, lalu apa yang harus kita buat? Ini yang dituntut buat saudara dan saya. Setidaknya ada 3 yang harus kita lakukan. Yang pertama di dalam ayat 1 dan ayat 2 dari Mazmur 66 ini. Dia berkata demikian, untuk pemimpin biduan nyanyian Mazmur, bersorak-sorailah hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Yang pertama saudaraku, di mana pemazmur mengajak orang-orang yang mengakui Allah itu dahsyat dalam perbuatannya, yang dianjurkan, diajak di sini, yaitu yang pertama, memuliakan dia dengan segenap hati. Muliakanlah dia, bermazmurlah, bersorak-sorailah, dalam arti wajib hukumnya bagi setiap orang yang memiliki Allah yang dahsyat dalam perbuatan itu, yaitu memuliakan dia dengan segenap hati. Yang kedua saudaraku, yang kita lihat di sini dalam ayat 3. Ayat 3 berkata, katakanlah kepada Allah. Wah, katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaannya. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Yang kedua saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kalau Allah kita itu Allah yang dahsyat dalam perbuatannya, apa yang harus kita buat di dalam kehidupan kita? Yang kedua di sini dikatakan, katakanlah kepada Allah. Ini adalah pengakuan, yaitu mengakui bahwa Allah itu dahsyat dalam perbuatannya, mengakui bahwa Allah itu dahsyat dalam tindakannya. Allah yang kita sembah, Allah yang dahsyat, perlu ada pengakuan kepada Tuhan. Karena pengakuan itulah yang dituntut. Setiap orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Allah, diselamatkan oleh Tuhan. Pengakuan itu tandanya kita sebagai orang percaya. Katakanlah kepada Allah betapa dahsyatnya, mengakui bahwa Allah yang saudara sembah, Allah yang saya sembah, Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat dalam perbuatannya. Yang ketiga saudara, kita lihat di dalam ayat 4. Ayat 4 berkata demikian, seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memasmurkan namamu. Yang ketiga saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau Allah kita itu adalah Allah yang dahsyat dalam perbuatannya, berarti yang ketiga, kewajiban yang ketiga adalah wajib menyembah Dia. Wajib menyembah Dia di sepanjang hidup saudara dan saya. Dalam arti di dalam sepanjang hidup kita, selagi kita masih bernapas, wajib hanya menyembah satu, yaitu menyembah Dia Allah yang dahsyat dalam segala perbuatannya. Ini adalah tuntutan daripada Allah, karena Allah kita itu adalah pertama, adalah Allah yang suka disembah, Allah yang suka dipuji, Allah yang suka diakui sebagai Allah yang dahsyat. Untuk itu saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kita ingin merasakan kedahsyatan Allah yang luar biasa itu, yang pertama adalah memuliakan Dia dengan segenap hatimu. Yang kedua, mengakui sesungguhnya Allah yang saudara sembah dan saya sembah adalah Allah yang dahsyat dalam segala perbuatannya. Dan yang ketiga adalah sembahlah Dia di sepanjang hidup saudara dan saya. Jangan menyembah yang lain. Sembahlah Dia, hanya satu-satunya Tuhan yang sudah menyelamatkan saudara dan saya. Saya yakin kedahsyatan Allah menjadi bagian dalam hidup saudara dan saya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur renungan pada pagi hari ini biarlah menguatkan kami sepanjang aktivitas pagi hari ini. Terpujilah Tuhan dalam Kristus Yesus. Amin. Puji Tuhan saudaraku, kiranya renungan pagi hari ini memberkati saudara dan saya. Kiranya Tuhan memberkati setiap aktivitas saudara dan saya. Kita ketemu kembali di program Sabas di hari akan datang. Puji Tuhan, shalom, Tuhan memberkati.
Bagi Bapak Ibu yang diberkati lewat renungan Sabas ini, Bapak Ibu dapat nge-like, subscribe, bahkan juga komen dan membagikan kepada teman seiman yang lain sehingga mereka juga diberkati. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara. Halo.